Hai, kembali lagi bersama saya Lia Sari Nebaho. Kali ini kita akan membahas penggunaan huruf tebal dan juga huruf miring. Yang pertama kita bahas adalah penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal biasanya dipakai pada dua situasi. Yang pertama, untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dimiringkan. Contohnya, pada istilah orate labora, kata et pada istilah tersebut biasanya sudah dimiringkan. Nah, selanjutnya kita menggunakan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal yang kedua ada digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan juga subbab. Seperti ini contohnya. Tapi bukan hanya pada buku ya teman-teman. Jurnal, tesis, disertasi, skripsi, artikel, makalah, semua judul-judul pada jenis karya tulis ilmiah tadi, bagian-bagian bab dan subbabnya juga ditulis dengan huruf tebal. Selanjutnya kita bahas adalah penggunaan huruf miring. Pertama, penggunaan huruf miring dalam cetakan biasanya dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam sebuah tulisan. Contohnya, surat kabar Suara Rakyat baru-baru ini mengeluarkan sebuah artikel atau berita yang mengejutkan publik. Nah, pada kata surat kabar Suara Rakyat, suara rakyat itu akan kita miringkan. Yang selanjutnya, contoh yang kedua. Tadi malam saya sudah selesai membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kata Laskar Pelangi pada judul novel tadi kita miringkan juga. Nah, biasanya huruf miring ini juga biasa kita temukan pada daftar pustaka seperti judul buku ataupun nama jurnal. Seperti ini contohnya. Penggunaan huruf miring yang kedua digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, ataupun kelompok kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, buatlah sebuah kalimat dengan menggunakan ungkapan kambing hitam. Nah, pada kata kambing hitam itu akan kita gunakan huruf miring atau kita miringkan kata kambing hitam. Yang selanjutnya, dia itu tidak menipu melainkan ditipu. Nah, kata me dengan di juga kita miringkan. Yang selanjutnya, penegasan yang selanjutnya, dalam bab ini tidak ada dibahas mengenai pemakaian tanda baca. Nah, kata tidak pada kalimat tersebut juga dimiringkan. Yang terakhir, huruf terakhir pada kata abad adalah huruf D. Maka kata abad bagian huruf D-nya itu juga kita miringkan. Penggunaan huruf miring yang ketiga adalah untuk menuliskan ungkapan ataupun kata dari bahasa asing. Contohnya, bahasa ilmiah kucing adalah Felis catus. Nah, kata Felis catus itu dimiringkan. Yang selanjutnya, politik divide et impera pernah merajalela di negeri ini. Nah, kata divide et impera sebagai bentuk dari bahasa asing juga dituliskan dalam bentuk miring. Yang selanjutnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara Indonesia. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika pada kalimat tersebut juga dituliskan dalam bentuk miring. Namun ada beberapa catatan untuk penggunaan huruf miring yang ketiga ini. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah itu tidak ditulis dalam huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring itu biasanya dikasih garis bawah sebagai bentuk bahwa kata tersebut adalah garis miring. Yang ketiga, kalimat atau teks dalam bahasa asing yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia itu ditulis dengan huruf miring. Nah, mungkin teman-teman juga pernah melihat dalam sebuah tulisan yang menyatakan bahwa misalnya ungkapan dari seorang pendapat ahli dari luar negeri, lalu ungkapannya itu dalam bahasa Inggris atau bahasa asing. Nah, ungkapan dalam bahasa asing ini kita tuliskan kembali dalam tulisan, itu kita tuliskan dalam bentuk huruf miring. Demikian pemaparan saya mengenai penggunaan huruf tebal dan huruf miring. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat.